Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami merupakan mahasiswa Teknologi Industri Pertanian dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pemodelan dan sistem simulasi agroindustri. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Ulfa Isdihar, STP MSc. Saya mengangkat studi kasus industri Nata de Coco PT Keong Nusantara Abadi. Perkenalkan, nama saya Alberto Justin Tambah dan kedua teman saya Fitria Nur Aini dan juga Putri Khotimatu Zahra. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Keong Nusantara Abadi. Jadi, PT Keong Nusantara Abadi melalui merek Mokoko berhasil mengolah air kelapa menjadi produk bernilai global dengan menggunakan teknologi fermentasi modern dan pengendalian mutu ketat. Sejak diperkenalkan pada 1980-an, Puang Koko berkembang menjadi pemimpin pasar dengan beragam inovasi produk dan jaringan distribusi internasional, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus mencerminkan keberhasilan agroindustri dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Latar belakang kami memilih studi kasus ini adalah karena PT Keong Nusantara Abadi dilakukan karena perusahaan ini mampu mengubah limbah menjadi produk unggulan global sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks efisiensi sistem hilir. Hal ini juga sejalan dengan tujuan mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem agroindustri, yakni memahami, memvisualisasikan, dan menganalisis keterkaitan antar proses, produksi, serta distribusi melalui pendekatan diagram alir agar dapat meningkatkan daya saing industri berbasis hasil pertanian. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan sistem hilir pada industri nata de coco di PT Keong Nusantara Abadi melalui dari pengolahan bahan baku air kelapa hingga distribusi produk ke konsumen. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk membuat model-modelan berupa diagram alir yang menggambarkan komponen utama, alur proses, serta interaksi antar bagian dalam sistem agroindustri. Dengan adanya pemodelan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keterkaitan antar proses serta membantu menganalisis efisiensi sistem produksi nata de coco secara menyeluruh. Berikut ini adalah gambaran dari proses downstream system dari produk koko, mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, sampai ke pengemasan dan pendistribusian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan nata de coco dengan lebih detail. Yang pertama ada proses pembudayaan kelapa, yaitu tahapan awal di mana kita mulai dari memilih bibit hingga sampai mencari lahan pertanian untuk menumbuhkan bibit-bibit tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pemanenan dan pengangkutan ke pabrik. Kelapa tua yang sudah siap dipanen dipetik dengan cara manual menggunakan galah atau sabit khusus. Setelah terkumpul, buah kelapa dibawa ke lokasi pengumpulan sementara sebelum diangkut menggunakan kendaraan menuju pabrik pengolahan. Proses ini sangat penting agar bahan baku tidak rusak atau terkontaminasi kotoran selama perjalanan. Di pabrik, kelapa segera diproses agar kesegaran air kelapa tetap terjaga sebagai bahan utama pembuatan nata de coco. Selanjutnya, ketiga, ada ekstraksi dan pengolahan air kelapa. Setibanya di pabrik, kelapa tua dibelah untuk diambil air kelapanya. Air kelapa kemudian disaring agar terbebas dari kotoran, sabut, atau serpihan tempurung yang terbawa. Setelah bersih, air kelapa dicampur dengan bahan tambahan berupa gula, asam cuka, dan amonium sulfat yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pengatur pH campuran tersebut kemudian direbus agar steril dan siap untuk di tahap fermentasi. Setelah itu, ada proses fermentasi dan pasca panen. Air kelapa yang sudah disterilisasi dimasukkan ke wadah fermentasi yang higienis. Starter berupa bakteri Acetobacter pseudomonas ditambahkan untuk memulai proses fermentasi. Fermentasi berlangsung selama 7-14 hari di mana bakteri akan mengubah nutrisi dalam air kelapa menjadi lapisan nata de coco berbentuk gel putih. Semakin lama proses fermentasi, semakin tebal dan padat lapisan nata yang dihasilkan. Setelah fermentasi selesai, lapisan nata dipanen dari wadah fermentasi. Nata tersebut kemudian direndam dalam air bersih berulang kali untuk menghilangkan sisa asam asetat yang menempel. Yang kelima, ada pengolahan produk. Potongan nata yang sudah bersih dimasukkan ke dalam larutan gula yang direbus terlebih dahulu, sehingga terbentuk sirup manis. Nata kemudian direndam dalam sirup ini untuk mendapatkan rasa yang lebih enak.
Proses perebusan dilakukan lagi agar sirup meresap dan produk benar-benar steril. Setelah itu, nata de coco didinginkan dan dipersiapkan untuk dikemas sesuai standar. Yang keenam, pengemasan dan distribusi. Nata de coco yang telah dingin dikemas dalam wadah gelas plastik, pouch, atau kemasan botol sesuai kebutuhan pasar. Proses pengemasan dilakukan secara higienis agar produk tetap aman, tahan lama, dan menarik bagi konsumen. Setelah dikemas, produk disimpan sementara di gudang sebelum didistribusikan ke pasar. Tahap akhir adalah distribusi ke konsumen melalui jalur pemasaran baik lokal maupun ekspor sehingga nata de coco siap dinikmati oleh seluruh konsumen. Produk akhir dari PT Keong Nusantara ini berupa nata de coco yang diproses dengan air kelapa melalui fermentasi dengan bakteri Acetobacter pseudomonas. Nata de coco ini diolah menjadi produk hingga siap konsumsi. Dipotong dalam ukuran tertentu, dimasak dengan sirup gula, lalu dikemas secara higienis. Bentuk produk ini berupa nata de coco siap saji dalam gelas plastik, pouch maupun botol dengan berbagai varian rasa. Produk-produk tersebut kemudian dipasarkan di pasar domestik maupun internasional dengan merek Wong Coco dan menjadi salah satu produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing global. Kesimpulannya, produk akhir yang dihasilkan PT Keong Nusantara Abadi adalah nata de coco siap konsumsi yang diolah dari air kelapa tua melalui proses fermentasi, pemotongan, pemasakan dengan sirup, dan pengemasan yang higienis. Produk ini dipasarkan dalam berbagai bentuk kemasan seperti gelas plastik, pouch, dan botol, sehingga praktis dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan merek Wong Coco, nata de coco, hasil produksi perusahaan telah dikenal luas tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga menembus pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PT Keong Nusantara Abadi berhasil mengoptimalkan potensi air kelapa menjadi produk bernilai tinggi yang memiliki daya saing global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.